Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Rifan Julian, salah seorang mahasiswa di Universitas Siber Asia, akan menyampaikan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen Ibu Cindy Flaudia Putri. Adapun tugas ujian akhir semester kali ini adalah menganalisis kondisi ekonomi satu dari 4 negara, dan negara yang saya pilih adalah Tiongkok. Saya memilih Tiongkok karena saya rasa relate dengan kondisi negara kita di Indonesia, di mana banyak ditemukan barang seperti dari industri, pangan, ataupun sandang, bahkan juga mainan, itu bertuliskan Made in China. Dan berikut akan izin saya share screen. Baiklah, ini sudah muncul tampilan materinya. Nah, sedikit intro dulu, kita bahas tentang negara Tiongkok. Tiongkok atau China adalah negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota Beijing. Tiongkok didirikan pada tahun 1994 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Negara dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 M jiwa, atau negara yang memiliki jumlah jiwa terbanyak urutan kedua di dunia itu, menjadikan negara ini terbesar ketiga di dunia. Fakta menarik terkait perekonomian Tiongkok adalah di mana negara ini memiliki ekonomi paling besar juga paling kompleks di dunia selama 2000 tahun, termasuk dengan masa kejayaan dan kejatuhannya. Fakta unik lainnya, sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara dengan senjata nuklir dan tentara aktif terbesar di dunia, sehingga menjadi negara dengan belanja militer terbesar kedua di dunia. Sebagaimana kita ketahui, COVID juga berawal dari Tiongkok ya, dari COVID-19 dan berakhir 2022, dan kita akan mengkaji, menganalisis kondisi ekonomi Tiongkok di tahun 2023 pasca COVID sampai dengan tahun 2024. Baiklah, hal yang pertama kita bahas adalah tingkat inflasi. Pada akhir tahun 2023, tepatnya bulan Desember, tingkat inflasi umum Tiongkok adalah 0,3%. Sedangkan untuk inflasi inti yaitu 0,6%, atau tepatnya Tiongkok mengalami deflasi. Beberapa penyebab rendahnya inflasi Tiongkok yaitu kombinasi permintaan domestik yang melemah, penurunan di sektor properti, kelebihan kapasitas industri, dan persaingan harga yang semakin ketat di berbagai sektor-sektor manufaktur, utama salah satunya yaitu kendaraan listrik. Kemudian ketegangan perdagangan global dan permintaan ekspor yang berkurang, hambatan demografi, serta volatilitas harga komoditas. Jadi kita bisa lihat ya, pada tahun 2023 di Cina atau di Tiongkok itu justru terjadi deflasi. Sebagaimana kita ketahui, deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Jika inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam satu rentang waktu, deflasi adalah kebalikannya, yaitu harga barang itu turun. Dan kita ketahui juga dalam ilmu ekonomi makro, inflasi yang terkendali itu dianggap baik karena akan mendorong pertumbuhan investasi dan konsumsi. Sedangkan inflasi yang tidak stabil ataupun yang tidak terkendali itu justru menghancurkan daya beli masyarakat. Nah, yang terjadi di Cina pada tahun 2023 adalah deflasi. Kemudian pada tahun 2024, tingkat inflasi umum Tiongkok naik 0,2% dari tahun 2023, dan begitu juga dengan inflasi inti yang ikut naik 0,4% dari tahun 2023. Meski bukan angka yang besar, namun pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berarti kita simpulkan pada tahun 2023 terjadi deflasi, sempat terjadi deflasi, kemudian pada tahun 2024 sudah membaik tapi masih sangat pelan ya inflasinya, yaitu 0,2% inflasi umum, sementara inflasi intinya 0,4%. Deflasi ini akan menjadi masalah jika tidak ditangani secara serius. Kenapa deflasi ini menjadi masalah? Sebagaimana kita ketahui, yaitu kalau harga barang cenderung terus turun,
nanti masyarakat akan berpikir nggak usah belanja, entar aja tunggu lebih murah lagi. Ini tentu akan berdampak pada perusahaan-perusahaan itu akan menjadi rugi karena barang mereka tuh susah laku dan juga bisa berdampak kepada PHK karyawan. Jadi deflasi itu juga tidak baik ya untuk ekonomi di Cina dan itu sedang diusahakan oleh pemerintah dan juga bank sentral mereka. Selanjutnya kita masuk kepada kurs. Sebagaimana kita ketahui, kurs itu adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang lainnya. Dan kita ketahui di Cina, mata uangnya adalah yuan. Kurs atau nilai tukar Tiongkok ke dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 berubah-ubah tiap bulan, namun nilai tukar rata-rata pada tahun itu adalah 0,1415 USD dengan nilai tukar terbaik pada tanggal 14 Januari 2023 senilai 0,1492 USD dan nilai tukar terburuk pada tanggal 9 September 2023 senilai 0,1362 USD. Kemudian tidak berbeda jauh pada tahun 2024, nilai tukar rata-rata pada tahun ini adalah 0,1393 USD dengan nilai tukar terbaik pada tanggal 29 September 2024 senilai 0,1426 USD dan nilai tukar terburuk pada tanggal 31 Desember 2024 senilai 0,13 USD. Di sini kita bisa melihat berarti pada tahun 2023 itu permintaan dolar naik sedangkan permintaan pada yuan itu melemah. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti ekonomi Tiongkok yang lesu, yaitu orang dan bisnis itu tidak mau membelanjakan uangnya, takut berbelanja. Kemudian suku bunga di Amerika Serikat naik, sedangkan suku bunga di Tiongkok malah turun. Ini akan juga berdampak kepada investor global akan memindahkan uang mereka kepada Amerika Serikat karena dianggap lebih aman. Kemudian kita masuk kepada kondisi PDB. PDB adalah singkatan dari produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dalam satu tahun. Jadi semakin besar PDB-nya, maka semakin besar ukuran ekonomi dari suatu negara. Dan kita lihat, Perdana Menteri Tiongkok yaitu Li Qiang mengatakan bahwa secara keseluruhan Tiongkok mampu meningkatkan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi mereka pada tahun 2023, yang pada saat itu baru mengalami pandemi COVID-19. Tiongkok juga mampu melalui target PDB dari pemerintah, yaitu 5%. Sedangkan PDB Tiongkok pada tahun 2023 melampaui 126 triliun yuan, yang berarti meningkat sekitar 5,2%. Berarti keren ya, pemerintahnya menargetkan 5%, akan tetapi mereka mampu mencapai 5,2%, melebihi ekspektasi yang ditentukan oleh pemerintah. Namun pada tanggal 27 Desember 2024, Biro Statistik Nasional Tiongkok melakukan revisi terhadap data PDB Tiongkok menjadi kurang lebih 129 triliun yuan. Hasil revisi ini menunjukkan adanya peningkatan 3 triliun yuan lebih dari perhitungan awal. Kemudian pada tahun 2024, PDB Tiongkok naik menjadi 134,91 triliun yuan. Namun pertumbuhan PDB tahun 2024 lebih rendah yaitu 5%. Secara keseluruhan PDB Tiongkok 2024 lebih tinggi karena berdasarkan basis ekonomi Tiongkok. Berarti kita bisa tarik kesimpulan, kondisi PDB-nya pada tahun 2023 senilai 5,2% itu sangat keren karena mereka baru saja pasca pulih COVID. Sementara di 2024 tetap tumbuh namun lebih terasa lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada kondisi ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Semakin banyak kita melakukan ekspor, maka berarti semakin banyak uang yang masuk dari luar negeri. Adapun kondisi ekspor di Tiongkok, menurut platform pengumpulan dan visualisasi data, yaitu Statista, total ekspor Tiongkok senilai 3,38 triliun US dollar, yang jika dipresentasikan pertumbuhan ekspor Tiongkok pada tahun 2023, yaitu sekitar 2,3% pada tahun ini, walaupun angka ekspor pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kegiatan ekspor Tiongkok ini juga erat kaitannya dengan negara kita Indonesia. Berdasarkan laporan perdagangan internasional Indonesia yang dirilis oleh BPS, Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar di Indonesia dengan nilai total nilai impor mencapai 62,88 miliar US dollar yang produk impornya didominasi oleh industri mesin dan peralatan mesin.
Kemudian pada tahun 2024, peningkatan ekspor Tiongkok cukup tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan nilai total ekspor sekitar 3,58 triliun US dollar. Yang mana ini berarti menunjukkan peningkatan sekitar 5,9% dari tahun lalu. Berarti sama seperti kondisi inflasinya 2023-nya dibandingkan dengan 2024 semakin bertumbuh, cuman tidak terlalu pesat. Kemudian kita masuk kepada kondisi impor. Kita tahu impor itu adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri kita. Tandanya jika impor terlalu besar berarti memang negara kita butuh banyak barang dari luar. Untuk kondisi impor pada tahun 2023, Tiongkok lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu dari 2.706,51 US dollar triliun US dollar pada tahun 2022 menjadi 2.556,94 triliun US dollar pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena adanya perlambatan ekonomi domestik. Permintaan global untuk produk-produk Tiongkok menurun dan juga disebabkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait komoditas tertentu seperti batu bara. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu 2024, meningkat dari tahun 2023, meskipun tidak lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu senilai 2.585,97 triliun US dollar. Kemudian neraca perdagangan. Kita tahu neraca perdagangan itu adalah selisih dari nilai ekspor dengan nilai impor. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka kita bisa sebutnya sebagai surplus perdagangan. Artinya uang masuk dalam negeri lebih besar daripada uang yang keluar. Namun apabila kebalikannya, impor lebih besar daripada ekspor, tandanya kita defisit perdagangan, uang kita lebih banyak keluar negeri. Meskipun neraca perdagangan Tiongkok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023 Tiongkok tetap mendapatkan surplus pada tahun itu senilai 822,1 miliar US dollar. Dilanjutkan pada tahun 2024 yang mencetak peningkatan surplus yang signifikan. Bahkan menurut laporan Deutsche Bank, Tiongkok mencapai rekor tertinggi pada tahun ini yaitu senilai 992,16 miliar US dollar. Surplus ini pun didorong karena adanya lonjakan ekspor dan penyempitan defisit jasa. Selanjutnya kita masuk kepada neraca pembayaran. Pada akhir tahun 2023, Tiongkok memiliki cadangan devisa lebih dari 3,2 triliun US dollar. Hasil ini menghasilkan beberapa angka neraca transaksi berjalan yang positif dan sehat. Surplus aktualnya adalah 263 miliar US dollar atau 1,4% dari PDB. Angka ini masih dalam batas kewajaran dan keseimbangan, tidak terlalu tinggi tetapi tetap efektif. Kemudian pada tahun 2024, Tiongkok membukakan surplus sebesar 423,9 miliar US dollar. Nah, kesimpulan dari analisis ekonomi yang saya lakukan di Tiongkok untuk yang di negara Tiongkok pada tahun 2023 dan 2024, yaitu tingkat inflasi Tiongkok pada tahun 2023 sangat kecil, bahkan mengalami deflasi, namun tahun 2024 sedikit lebih baik lagi. Kemudian kurs Tiongkok cukup lemah pada tahun 2023 dengan rata-rata 0,1415 US dollar dan 2024 dengan rata-rata 0,1393. Meskipun kondisi inflasi dan kurs yang lemah, namun Tiongkok mampu melampaui target PDB yang dibuat pemerintah, yang berarti PDB Tiongkok mengalami peningkatan. Kemudian kegiatan ekspor Tiongkok pada tahun 2023 memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun tetap menjadi negara dengan ekspor terbanyak di dunia, dengan disusul tahun 2024 dengan peningkatan yang signifikan. Impor Tiongkok pada tahun 2023 sedikit menurun, yang diakibatkan beberapa faktor, namun pada tahun 2024 kembali naik. Untuk kondisi neraca perdagangan Tiongkok pada tahun 2023 memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tetap mendapatkan surplus dan 2024 adalah tahun yang memperbaiki itu. Dan terakhir, kondisi neraca pembayaran Tiongkok tahun 2023 dalam keadaan sehat dan positif dengan angka neraca yang terbilang wajar, begitupun dengan tahun 2024, dan kondisi ekonomi Tiongkok, baik itu inflasi, PDB, ekspor, impor, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran pada tahun 2024 lebih tinggi dari 2023 kecuali nilai kursnya. Ini adalah daftar pustaka tempat mengambil sumber-sumber referensinya, sudah saya tertulis di sini. Dan ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga memberi
wawasan kepada kita semua, menambah wawasan kita semua dan menjadi khazanah ilmu. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya.